Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Para hamba dimotivasi untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah selayaknya kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan sukacita. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, ketika datang Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat bahwa akan datangnya bulan mulia. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan ini. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum ketika kita menghadapi sebuah ibadah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah. Baik, insyaallah dalam pemaparan kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum menyambut bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Jawabannya adalah lakukanlah pemanasan. Teman-teman, di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya ibadah itu adalah sebuah perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah tersebut. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 misalnya. Teman-teman, kalau ibadah adalah satuannya itu perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai varian macam ibadah ada di dalamnya? Bahkan tidak heran, sebagian orang mengatakan bahwasannya Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel saja. Ketika seorang atlet olimpiade mengikuti perlombaan,
tanpa adanya pemanasan, tanpa adanya stretching, tanpa adanya warming up, lalu dia mendapatkan medali emas, maka tidak mungkin. Misalnya, cabang olahraga, dia akan diperlombakan atau bahkan dipertandingkan, misalnya di tanggal 17 Juli atau tanggal 16 Juli. Nah, persiapannya yang dilakukan tidak ada. Kerjaannya hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ketika datang di tanggal 16 Juli ke tempat perlombaan, apakah ia akan menjadi seorang juara? Tidak ada ceritanya. Dia akan mendapatkan kekalahan. Padahal kita tahu bersama bahwa Olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas. Sekarang kita tanya pada diri kita, insya Allah Ramadan akan datang, kira-kira apakah kita termasuk golongan orang-orang ahli tahajud, atau bahkan kita termasuk sebagai golongan orang-orang ahli Quran atau ahli infak atau sedekah? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak adanya pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya, karena Ramadan itu ibarat seperti lari maraton. Kalau misalnya kita masuk ke line start dan tidak ada stretching, tidak ada jogging, tidak ada pemanasan untuk melenturkan otot, kira-kira sampai nggak kita ke garis finish? Tidak mungkin. Mungkin di pertengahan jalan kita akan merasakan karam dan tidak bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Ramadan kita dimintai berada di level atas, bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Gak mudah teman-teman, tidak ada yang mudah. Dan grafik diminta dari hari pertama sampai hari terakhir, kita tidak boleh menurunkan tempo, bahkan harus naik dan terus naik sampai klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu kita akan merasakan beratnya, karena pahalanya semakin besar. Kalau misalnya kita tidak ada persiapan sama sekali, kita tidak ada pemanasan sama sekali, apakah kita akan memasuki bulan Ramadan yang begitu mulia dengan begitu saja? Nah, simpel saja. Ketika saya mempunyai mobil yang canggih, mobil itu tidak pernah saya pakai atau tidak pernah dipanasin. Nah, ketika hari itu kita akan jalan untuk menggunakan mobil tersebut, tiba-tiba start injek gas. Nah, jalan gak mungkin karena tidak adanya pemanasan. Nah, begitu juga ketika kita sudah lama tidak membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, teman-teman, mushafnya aja kadang kita lupa naruh di mana. Nah, lalu satu Ramadan membaca 3 juz, mungkin nggak? Nggak mungkin bisa. Nah, kalaupun mungkin bisa, mungkin hari kedua sudah putus asa, merasa mungkin bukan bakatnya saya di sini, atau dengan berbagai macam alasan lainnya, karena tidak mampu untuk menjalankan amalan-amalan ibadah lainnya. Karena apa? Karena tidak adanya pemanasan. Nah, kalau misalkan kita dibandingkan dengan ulama-ulama, contohnya Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar yang begitu masuk bulan Sya'ban, beliau libur tokonya, ditutup selama 2 bulan dan buka lagi ketika bulan Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan, sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Tingkatkan tempo qiyamul lail, perbanyak puasa, perbanyak membaca Al-Quran. Maka tidak heran para ulama terdahulu 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, bahkan Utsman sehari hatam. Karena apa? Karena pemanasan. Tidak bisa begitu saja, harus adanya pemanasan. Paling tidak kita tidak begitu kaget ketika memasuki tanggal 1 Ramadan.
teman-teman ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwasanya tantangan bulan Ramadan itu begitu besar, dan semakin puncak semakin besar tantangannya. Karena bukan hanya Allah saja yang memberi promo kepada kita. Mall-mall besar memberikan promo kepada kita, barang-barang branded memberikan promo kepada kita, semuanya memberi promo. Maka pecah konsentrasi kita. Belum lagi ada acara bukber SMP, SMA, teman kampus, kemudian acara-acara kantor lainnya. Maka Ramadan kita akan disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Jangan sampai seperti itu. Nah, atau bahkan faktanya banyak bulan Ramadan ketika melakukan bukber, akhirnya tarawihnya kelewat, sholat isyanya di rumah. Nah, atau terkadang banyak yang tidak melaksanakan sholat maghrib, na'udzubillah. Maka ini mainnya terlalu halus. Maka teman-teman semuanya harus hati-hati. Nah, Ramadan itu berat, dan buktinya fenomena yang terjadi setiap tahunnya di mayoritas masjid. Jadi setiap malam itu akan mengalami kemajuan. Kemajuan dalam apa? Kemajuan dalam sholat tarawihnya. Semakin hari semakin maju. Nanti klimaksnya adalah ketika sholat subuh waktu di hari lebaran. Tinggal imam dan muazin saja. Nah, yang lainnya kemana? Yang lainnya sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Nah, maka sudah tidak ada konsentrasi diri untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan amalan di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemanasan ini sangat penting. Semua pasti harus ada pemanasan. Tidak ada yang tidak ada pemanasan. Jadi terlambat kalau kita semangat ibadah di hari pertama Ramadan, itu sudah terlambat. Kita harus semangat dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan itu berjalan dengan sukses, maka harus lakukan pemanasan mulai dari sekarang. Sebagaimana ada kata-kata mutiara mengatakan bahwasannya ada pertempuran yang terjadi di dalam diri kita ketika bulan Ramadan, dan selama 30 hari itu Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi pemenang. Dalam tanda kutip, ketika kita melakukan pemanasan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.